Saya melihat ini ada skenario yang dimainkan oleh Erlangga Hartarto dengan Jokowi, yaitu menjadikan KIB ini sekocinya Ganjar Pranowo, dan nanti bisa jadi Ganjar Pranowo ini dipasangkan dengan Ridwan Kamil. Sangat mungkin terjadi. PAN majukan Ganjar, Golkar memajukan Ridwan Kamil. Itu analisa saya. Ada apa dengan Nasdem? Apakah ini sinyal-sinyal mencari aman dari Jokowi? Karena tanggung gitu ya, Nasdem itu kalau misalkan oposisi sekalian gitu, jangan main dua kaki begini. Pembiaran di sini yang terjadi adalah antara buzzer-buzzer dari pemerintah dan buzzer-buzzer dari oposisi atau pro Anies. Contoh yang kemarin saya upload soal Denny Siregar dan Babe Aldo, itu dua-duanya sama-sama kencengnya dan sama-sama amoral menurut saya. Polarisasi dia dijadikan sebuah konten untuk mendoktrinasi teman-teman viewersnya agar saling membenci. Anies Baswedan itu salah satu politikus yang bisa membuat kata-kata yang sebetulnya negatif tapi bisa menjadi positif. Itu salah satu kecerdasan dari Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya kali ini dan selamat datang di channel Catatan Isu, tempat di mana saya mencatat dan berperspektif terhadap isu. Sahabat-sahabat, kembali lagi di konten politik. Kenapa politik? Karena politik selalu banyak intrik yang menarik untuk kita perbincangkan. Berita-berita politik belakangan ini agak sedikit berkurang ya, karena ada berita yang menutupi berita-berita politik. Salah satunya yaitu berita pernikahan Kaesang. Saya juga tadinya pengen beritain apa saja yang menarik di dalam pernikahan Kaesang, tapi bukan jadi perbincangan yang hot gitu di dalam politik. Jadi biasa-biasa aja. Ada Anies Baswedan, ada Ahok, ada Ridwan Kamil, Ganjar, dan lain-lain yang datang, terkecuali si itu Rizal Ramli sama Surya Paloh yang katanya berobat ke Jerman. Tapi ya begitulah, kalau konten yang pernikahan Kaesang nggak terlalu menarik. Sedikit-sedikit saya mencari-cari berita, ternyata ada, kalau nggak salah ada 3 berita yang akan saya sampaikan di hari ini, malam ini ya. Kita langsung saja ya, langsung ke beritanya. Oke teman-teman, kita sudah ada di salah satu berita dari Detik News, yaitu analisis CSIS sebut peluang Ridwan Kamil gabung Golkar 75% lebih. Jadi kemarin itu kita kan membahas soal Ridwan Kamil yang akan memutuskan gabung ke partai politik di akhir bulan ini. Dan menurut isu yang berkembang, Ridwan Kamil ini akan bergabung ke Golkar. Ini masih simpang siur. Kenapa ada peluang ke Golkar lebih besar? Karena saat Ridwan Kamil ngomong akan gabung ke partai politik, dia ngomongnya di saat acara Kosgoro, yaitu organ sayap Golkar. Kita baca ya survei dari CSIS. Nah, saat ini dari sisi probabilitas, memang RK peluangnya lebih besar bergabung dengan Golkar dibanding partai lain. Dugaan saya kemungkinan di atas 75%. Jadi kemungkinan yang sangat besar menurut saya, berarti partai lain hanya di bawah 25% berarti ya. Tidak heran sebetulnya Ridwan Kamil bisa masuk Golkar karena beberapa pertemuan dengan Golkar itu seringkali mengundang Ridwan Kamil dan elit-elit politiknya juga sangat dekat dengan Ridwan Kamil. Nah, Golkar butuh RK untuk dapat meningkatkan suara Golkar di Jawa Barat khususnya, dan RK juga butuh Golkar untuk mendapatkan peluang dicalonkan sebagai cawapres. Walaupun memang kita tahu bahwa Golkar itu menetapkan Erlangga Hartarto menjadi calon presiden dari Golkar. Nah, ini kode Ridwan ke partai politik, CSIS peluang Golkar lebih besar. Ini masih berita yang sama sebetulnya. Sejauh ini hanya Golkar yang aktif mendekati Ridwan Kamil dibanding partai lain. Golkar terlihat lebih aktif komunikasi politik dan pendekatannya ke Emil. Bayangkan ya teman-teman,
saya melihat ini ada skenario yang dimainkan oleh Erlangga Hartarto dengan Jokowi, yaitu menjadikan KIB ini sekocinya Ganjar Pranowo, dan nanti bisa jadi Ganjar Pranowo ini dipasangkan dengan Ridwan Kamil. Sangat mungkin terjadi, peluangnya sangat besar. Dan kalau kita lihat ketua partainya Erlangga Hartarto sekarang jadi menteri, si Zulkifli Hasan juga jadi menteri, mungkin Mardiono juga nanti akan nyusul jadi menteri kalau misalkan ada reshuffle, mungkin Nasdem akan digeser di pemerintahan Jokowi, masuk Mardiono. Nah, untuk masa depan kalau misalkan Ganjar dan RK menjadi capres cawapres, ini menjadi salah satu menteri mungkin ya, si Erlangga dan Zulkifli Mardiono ini kalau misalkan jadi sepaket. Sangat mungkin sekocinya Ganjar dan Ridwan Kamil untuk KIB. Nah, ini Ridwan Kamil siap gabung parpol bulan ini. Ini masih berita yang sama. Jadi kita tunggu saja updatean terbaru dari Ridwan Kamil. Apakah akan fix ke Golkar? Kalau misalkan fix ke Golkar, berarti hampir dipastikan Erlangga Hartarto ini tidak akan maju sebagai capres. Kenapa? Karena elektabilitas dari Ridwan Kamil ini melebihi dari elektabilitas yang dimiliki oleh Erlangga Hartarto. Walaupun sebagai ketua umum partai, tapi elektabilitasnya lebih rendah daripada Ridwan Kamil. Ini berdasarkan beberapa survei. Jadi kemungkinan Ridwan Kamil akan dijadikan sebagai cawapres. Lalu Ganjar mungkin Ganjar akan maju melewati PAN. PAN majukan Ganjar, Golkar memajukan Ridwan Kamil. Itu analisa saya. Dan P3 sebagai pendukung ya, tentu saja. Nah, ini berita yang kedua dari PSI. PSI ditinggal kader, 4 faktor ini dianggap jadi penyebab. Usai Samara Amani dan Surya Chandra, kini Michael Sianipar yang memutuskan keluar dari PSI. Apa penyebab PSI ditinggal kader-kader terbaiknya? Nah, sepertinya karena faktor PSI tak lolos ke Senayan, mungkin berulang kali sudah ikut pemilu. Siapapun elitnya pasti lelah menetap di partai yang tak kunjung lolos parlemen. Kemarin nggak lolos parlemen ya. Jadi sayang sekali sebetulnya PSI itu nggak lolos, karena di DKI dia punya 8 kursi. Nah, PSI butuh figur kuat, berwibawa. Ketum PSI saat ini tak memiliki rekam jejak kuat jadi aktivis politik. Malah yang lebih menonjol sebagai anak band, wibawa sebagai ketum partai kurang greget. Ini kata Adi, pendiri lembaga kedai kopi Henry Satrio, menyebutkan faktor lain yang menjadi alasan jagoan-jagoan partai malah meninggalkan PSI adalah terkait program menyerang Anies Baswedan. Ya, memang kesehariannya PSI ya hanya menyerang Anies Baswedan. Jadi gak heran sebetulnya PSI ditinggalkan oleh banyak kader karena tidak produktif, secara gagasan programnya belum masif lah. Trademarknya juga belum jelas. Kalau dulu itu kan sebagai partai anak muda, tapi makin kesini kok program anak mudanya nggak ada. Masa program anak mudanya mengkritik Anies Baswedan, kan nggak konstruktif juga. Nah, yang ketiga ini ada dari Nasdem. Memilih Anies bukan berarti membenci orang lain. Ada apa dengan Nasdem? Apakah ini sinyal-sinyal mencari aman dari Jokowi? Ya, kenapa? Karena Nasdem ini mendukung Anies Baswedan yang secara notabene polarisasinya itu oposisi pemerintah. Dan Nasdem ini partai pemerintah gitu. Kendati demikian, ia berpesan kepada seluruh kader pengurus partai Nasdem maupun masyarakat agar tetap rukun dan saling menghargai meskipun berbeda pilihan. Memilih Anies Baswedan bukan berarti kita harus membenci orang lain. Silahkan tafsirkan oleh teman-teman sendiri. Apakah ini cari aman saja agar menteri-menterinya aman, jatah-jatah proyeknya aman, atau bagaimana? Karena tanggung gitu ya, Nasdem itu kalau misalkan oposisi sekalian gitu, jangan main dua kaki begini. Nah, statement bermasalah dari Anies Baswedan muncul lagi, yaitu polarisasi dianggap normal dalam politik. Di hadapan mahasiswa UMI Makassar, Anies Baswedan sampaikan dasar teorinya. Nah, kehadiran Anies Baswedan sebagai capres pada 2024 dari Partai Nasdem dikhawatirkan banyak kalangan akan memunculkan polarisasi dalam politik. Nah, polarisasi itu tidak masalah katanya.
tetapi harus jadi sehat. Coba bayangkan ada kampus Universitas Muslim, ada kampus lain di situ. Itu polarisasi tapi jadi suasana yang sehat. Nah, kalau saya lihat, ini kayaknya Anies Baswedan ini tidak memantau media sosial dan konflik yang terjadi di lapangan. Bahwa polarisasi ini selalu menjadi masalah utama sebetulnya di masyarakat. Di media sosial itu kencang sekali bullying, saling ejek, saling caci maki. Tidak terlepas di channel saya juga sama. Kadang ada yang komen saya buzzer, kadang ada yang komen saya channelnya nggak bermutu. Itu kan perspektif masing-masing. Walaupun sebetulnya saya juga kritik pemerintah, hanya dia tidak menonton saja videonya. Jadi saya hanya berpihak pada akal pikiran saya yang menurut saya janggal, pasti saya kritik. Jadi saya nggak pro pemerintah juga, nggak pro oposisi juga, siapa aja yang aneh saya pasti kritik. Termasuk Anies Baswedan yang menganggap polarisasi itu biasa aja, nggak masalah. Ini sangat aneh dan nggak masuk akal. Polarisasi itu harus diredam sebetulnya, harus diredam. Katanya tetapi polarisasi itu normal, biasa terjadi. Hanya pemimpin-pemimpin harus mengendalikan. Nah, yang terjadi selama ini dibiarkan itu sehingga menjadi liar, tidak terarah, jadi sesuatu tanpa batas. Nah, sebetulnya yang menjadi permasalahan di sini adalah betul sebetulnya kata Anies ada pembiaran di sini. Ada pembiaran. Pembiaran di sini yang terjadi adalah antara buzzer-buzzer dari pemerintah dan buzzer-buzzer dari oposisi atau pro Anies. Contoh yang kemarin saya upload soal Denny Siregar dan Babe Aldo, itu dua-duanya sama-sama kencengnya dan sama-sama amoral menurut saya. Polarisasi dia dijadikan sebuah konten untuk mendoktrinasi teman-teman viewersnya agar saling membenci. Itu yang saya tangkap setelah saya menonton video mereka. Jadi ada pembiaran dari pemerintah, dari Anies juga, dan yang mencari AdSense juga ini terlalu juga. Harusnya bisa lebih soft gerakannya, nggak perlu menjelek-jelekan dan terkesan mengkambing hitamkan pemerintah ataupun Anies Baswedan. Anies jawab tudingan curi star kampanye, singgung kebebasan berkumpul. Saya bilang salut sama Anies Baswedan. Kenapa? Karena Anies Baswedan itu salah satu politikus yang bisa membuat kata-kata yang sebetulnya negatif tapi bisa menjadi positif. Itu salah satu kecerdasan dari Anies Baswedan. Kata-kata yang sempat viral juga parkir air, terus juga kelebihan anggaran, itu agak aneh. Dan ini muncul lagi kebebasan berkumpul. Udah jelas-jelas itu kampanye. Tapi dibilang kebebasan berkumpul. Ya pinter lah, bisa dibilang pinter berkata-kata lah Anies Baswedan. Kalau soal kerja ya so-so lah, nggak bagus banget, nggak jelek banget gitu. Karena beberapa program Jaklingko kalau nggak salah itu berjalan, tapi yang DP 0% itu berantakan. Jadi ada plus minus lah ya, Anies Baswedan juga. Anggap polarisasi wajar, tapi harus sehat. Ini gak jelas, harusnya diredam. Nah, tapi ada berita yang saya sayangkan. Respon PJ acara terkait pengawal Anies di Makassar lecehkan jurnalis wanita nih. Bantah pengawal Anies Baswedan lakukan pelecehan terhadap seorang jurnalis. Panitia minta maaf. Saya belum baca juga yang ini. Kita baca ya bareng-bareng. Penanggung jawab kegiatan temu aktivis, tokoh dan akademis Sulsel di Empang Panaikang, Muhammad Ramli Rahim membantah jika salah seorang pengawal Anies Baswedan melakukan pelecehan terhadap seorang jurnalis perempuan di Makassar. Saya nggak tahu kronologinya bagaimana. Memang dalam kondisi kerumunan padat, segala hal tak terduga bisa saja terjadi, apalagi kerumunan itu disertai desak-desakan sehingga potensi terjadinya salah pegang, salah sentuh, bahkan salah senggol amat sangat besar. Nah, saya nggak tahu kejadiannya kayak gimana. Dia kira saya mau selfie dengan Pak Anies, makanya didorong. Saat didorong itu tangan pasukan pengawal Pak Anies itu pegang tepat di bawah buah dada kanan saya. Saya gimana ya merespon kejadian ini?
Sebetulnya agak prihatin. Saya agak prihatin ini terjadi karena pelecehan seksual itu adalah hal yang paling fatal ya secara norma di masyarakat. Bahkan korupsi saja menurut saya di masyarakat itu lebih diterima daripada pelecehan seksual. Bayangkan orang yang terkena korupsi dan orang yang pelecehan seksual. Itu pasti habis yang pelecehan seksual daripada yang korupsi. Bahkan orang yang korupsi itu lebih didekati oleh masyarakat karena ingin meminta lebihannya. Saya melihat itu. Jadi kalau misalkan ini betul-betul terjadi, saya sangat menyayangkan kejadian ini dan harusnya sih ditindak. Ada proses tindak lanjutnya, baik dari si korban atau jurnalisnya ataupun dari pengawal Anies Baswedan. Ini kan yang meminta maaf panitianya bukan dari pengawalnya. Tapi kita akan lihat, mungkin akan diproses tindak lanjut sejauh mana sebetulnya kejadian ini. Kalau mungkin di keramaian ada videonya mungkin yang menunjukkan bahwa ini dalam situasi kondisi yang tidak memungkinkan sehingga ini disebutkan tidak disengaja. Kita akan lihat. Itu aja untuk berita kali ini dan terima kasih. Jangan lupa subscribe. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.